Shalom, puji Tuhan saudara, kita bertemu lagi dalam renungan malam. Dan pembahasan yang akan saya bagikan buat kita semua hari ini temanya adalah sukacita. Saudara, sering kita dengar di firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Benar saudara, hati yang gembira itu adalah obat yang sangat manjur. Karena banyak sekali orang-orang yang hari-hari ini bahkan ketika mereka jatuh sakit, mereka mencari obat semahal apapun tidak dapat menyembuhkan penyakit mereka. Nah, firman Tuhan atau hidup di dalam Tuhan itu yang akan menjadikan pondasi yang kuat untuk kita selalu memelihara sukacita di dalam Tuhan. Ya, masalah itu pasti ada saudara, karena kita tidak bisa mengkontrol apa yang ada di luar. Betul saudara, kita tidak bisa mengendalikan, tapi kita bisa mengendalikan reaksi atau respon yang ada di dalam diri kita. Ketika kita sedang mengalami masalah, contohnya mengalami masalah, misalnya kita disakiti, ketika kita mungkin dikecewakan, ketika mungkin kita mengalami kesulitan dalam ekonomi misalnya, kita mungkin saja bisa bereaksi marah, mengeluh, sedih, menangis gitu ya. Tapi juga keputusan kita dan pilihan kita, apakah kita mau terus menjalani itu, meratapi itu misalnya sepanjang hari, berhari-hari, atau berbulan-bulan. Itu semua adalah pilihan kita. Nah saudara, angka kematian karena tindakan bunuh diri itu semakin tinggi. Karena kenapa? Banyak orang yang merasa stres dan depresi dengan keadaan dunia hari-hari ini. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang keluarganya berantakan, dan masih banyak faktor lain yang menyebabkan orang-orang mulai kehilangan sukacita. Mungkin di luar kelihatan baik-baik saja, kelihatan masih bisa tersenyum, masih bisa tertawa, tapi sebenarnya apa yang dirasakan itu lebih banyak ketakutan, kekhawatiran, dan kesedihan hari-hari ini. Dan ini berlaku buat semua saudara. Yang mengalami masalah itu tidak dikotak-kotakan. Bukan berarti orang-orang yang seperti pendeta, mungkin orang-orang yang kehidupannya kelihatannya cukup, kelihatannya berkelimpahan. Mungkin kita berpikir enak ya hidup mereka, rasanya mereka itu udah orang-orang yang paling dekat sama Tuhan. Atau misalnya orang kaya, orang cantik, orang tampan, kayaknya mereka tuh hidupnya udah sempurna lah, pasti hidupnya penuh dengan kebahagiaan atau sukacita. Padahal belum tentu saudara, karena masalah itu tidak pandang siapapun. Masalah itu ya pasti ada. Mau pendeta sekalipun, pendeta besar sekalipun, mau orang kaya sekalipun, bisnismen sekalipun, pasti yang namanya masalah itu pasti ada. Nah, firman Tuhan di sini saya akan bacakan buat kita semua. Itu di Mazmur 37 ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Memang berat saudara untuk bersukacita di tengah kesesakan atau di tengah kesedihan, ya. Memang tidak dilarang ketika kita merasakan sedih, merasa takut, merasa khawatir, itu hal yang manusiawi, hal yang sangat wajar. Tapi yang tidak wajar adalah ketika justru kehidupan kita dikontrol atau dikendalikan oleh kesedihan dan ketakutan tersebut. Padahal seharusnya kita tahu siapa yang empunya kehidupan kita, siapa pencipta kita, siapa yang selalu akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sudah mati buat kita semua. Amin saudara. Nah, hari-hari ini kita sebagai umat Tuhan yang mau mempunyai karakter yang berintegritas, sukacita juga adalah salah satu kuncinya saudara. Kalau kita mau hidup berkemenangan. Karena seperti yang saya katakan tadi, kita nggak bisa mengkontrol masalah apa yang akan datang dalam kehidupan kita. Tapi kita bisa mengendalikan reaksi atau perasaan kita. Amin saudara. Maka dari itu mari sama-sama saudara, hari-hari ini saudara yang sedang merasakan letih, lesu, capek, sedih, mari coba saudara, kita renungkan kembali kebaikan Tuhan. Kita kembali
perbaiki jam-jam doa dan hubungan kita kepada Tuhan. Amin. Karena seringkali ya saudara ya, contohnya saya saudara ketika sedang mengalami tekanan, mengalami masalah, nggak tahu mau gimana, nggak tahu mau cari siapa, menangis juga rasanya kok masalah tidak akan hilang dengan nangis terus-terusan, ya kan? Akhirnya bagaimana? Cari Tuhan, berdoa, berlutut, cari Tuhan, berseru pada Tuhan. Nggak tahu dari mana itu tiba-tiba datang kekuatan yang baru, tiba-tiba datang sukacita, datang pengharapan. Karena kenapa? Karena yang kita cari itu Tuhan. Yang kita cari itu adalah sumbernya, dan kita tahu sumber kekuatan dan segala sukacita, segala yang baik itu dari Tuhan kita. Maka itu saudara, mari kita kembali, apapun yang kita sedang alami, kita kembali kepada siapa? Kepada Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan sendiri, apalagi mengandalkan orang lain. Amin saudara. Saya mau bacakan juga firman Tuhan di Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, saudara, kita tahu ya bahwa keadaan hari-hari ini semakin sulit, ya. Tapi kita harus belajar dewasa. Kalau kata anak muda, kita jangan baperan, jangan dikit-dikit sedih, jangan dikit-dikit merasa bahwa Tuhan gak adil, merasa masalah datang terus, kayaknya kok hidup aku gak pernah mulus dan sebagainya. Akhirnya jadinya kita bete terus sama Tuhan, saudara. Nah, mari saat ini saya mau mengajak saudara semua, yuk mari kita sama-sama mengambil keputusan sukacita, tetap bersukacita di tengah kesulitan kehidupan kita, ya. Karena sukacita itu adalah sesuatu yang harus hari-hari ini kita kejar, saudara. Kita harus benar-benar mencari yang namanya sukacita. Amin. Nah, saudara, mari sama-sama kita harus belajar bersukacita, karena sukacita itu banyak manfaatnya. Salah satunya manfaatnya bikin kita sehat, ya. Ada kan orang-orang sering bilang bahwa orang yang bersukacita, yang tertawa terus, lebih awet muda. Sementara orang yang cemberut terus, lama-lama katanya semakin tua, seperti itu ya saudara ya. Itu kata dunia, ya kan? Nah, begitu juga firman Tuhan katakan, kalau orang yang mengeluh, orang yang bersedih, akhirnya semangatnya patah dan tulangnya jadi kering, mengeringkan tulang. Dan itu benar saudara, jadinya bawaannya khawatir, cemas. Makanya gak heran banyak ketika adanya orang itu seringkali stres, sedih, larinya kemana saudara? Ke hal-hal yang tidak benar. Makanya teruslah pelihara sukacita kita, supaya kehidupan kita juga terjaga dan terus terpelihara dengan baik, ya saudara ya. Dan manfaat dari sukacita itu, kita mampu untuk melewati persoalan kita dengan penuh kemenangan. Jangan mengisi hari-hari kita dengan keluhan, karena itu tidak akan menolong apa-apa, tidak akan memberikan solusi apa-apa. Tapi ketika kita bersukacita, kita dapat melihat dari sudut pandang yang lain atas masalah kita loh saudara. Dan itu terbukti, saya sudah pernah coba melakukannya. Ketika kita melihat dari sudut pandang yang lain dengan sukacita, itu jauh lebih membuat kita tenang, ya, daripada ketika kita melihat sebuah masalah pada saat kita sedang emosi atau sedang sedih. Nah, mari saudara, saya mau ngajak saudara semua, kita mau berdoa yuk. Kita mau berdoa, kita mau tutup mata kita. Bapa yang di sorga, saat ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan, bagi setiap umat-Mu yang saat ini sedang mengalami kesedihan, yang sedang mengalami masalah, pergumulan yang mungkin tidak kunjung ada solusinya. Tuhan, hari ini kami bukan sebuah kebetulan kalau kami mendengar tentang sukacita.
bagaimana kami harus bersuka cita di dalam Engkau, maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keinginan hati kita. Tuhan, kami percaya Engkau yang tahu apa isi hati kami, Engkau yang melihat setiap seruan doa kami dan setiap keluh kesah kami. Namun Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam. Engkau yang akan menjawab setiap apapun yang menjadi kerinduan hati kami dan juga setiap pergumulan kami. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk terus memelihara sukacita kami. Jangan biarkan kami menjadi orang yang cepat berputus asa, mengeluh dan bersedih. Namun biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang terus memelihara sukacita, yang terus mau berjuang untuk tetap semangat. Karena kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami muliakan adalah Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kami. Tidak ada yang terlalu sulit bagimu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom. Mari sama-sama senantiasa bersukacita. God bless.